Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak bapak dimanapun kamu berada, semoga kalian selalu sehat dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi di pembelajaran seni budaya. Nah, dalam pembelajaran seni budaya ini bapak akan menjelaskan lanjutan dari materi semester 1. Linknya bisa di deskripsi berikut ini. Ya, materinya apa? Yaitu menggambar komik. Jadi hari ini kita di seni rupa, yaitu bagaimana dalam menggambar komik. Dimana pada pembelajaran seni budaya yaitu menggambar komik kali ini ada 3 sub pembahasan yang ingin bapak jelaskan. Apa-apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu bagaimana konsep menggambar komik. Yang kedua, alat dan bahan apa yang kita gunakan dalam menggambar komik. Dan yang ketiga, syarat-syarat apa yang digunakan dalam menggambar komik. So, tetap stay tune di program ini, tolong jangan di skip ya. Dan pembelajaran kali ini buat yang belum tekan tombol merah, tekan tombol merah. Pembelajaran kita mulai. Oke, kita masuk ke dalam pertama, yaitu kita harus tahu pengertian dari komik. Komik adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan dalam bentuk hal gambar. Dalam komik itu ada namanya dialog, ya, dialog atau percakapan, ya. Komik itu gambarnya memiliki kesatuan antara satu dengan yang lain. Otomatis gambarnya itu tidak hanya satu, bisa 2, 3, 4, 5, 6, dan dia ada pemisah, ya, pemisah antara satu dengan yang lain. Dan gambar satu dengan yang lain itu memiliki satu kesatuan atau satu hubungan menjadi suatu bentuk cerita. Dan di dalam komik juga ada karakter, ya, karakter tokoh, ya, baik itu tokoh yang antagonis, protagonis, atau kebaikan, ya, jahat, ya. Semua bersatu dalam komik. Contoh dari komik adalah seperti berikut. Baik, kita masuk dalam pengertian A, konsep menggambar komik. Komik adalah suatu karya seni yang memiliki hubungan antara komposisi gambar dan tulisan. Biasanya orang menyebutnya komik itu adalah cerita bergambar. Umumnya komik dibuat sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya bagaimana, Pak, yang sesuai dengan kebutuhan? Ya, si pembuat komik atau si pengarang komik itu membuatnya sesuai kebutuhan kepasarannya. Bisa jadi dia menulisnya dalam atau membuat komiknya itu dalam satu buku. Ada juga orang yang membuat komik satu lembar saja. Jadi menggambar komik itu sesuai dengan kebutuhan. Apakah boleh selembar 2 lembar ataukah bisa satu buku komik. Komik dibutuhkan adalah keseriusan, ya, keseriusan dan ketelitian. Kenapa? Komik itu harus memiliki karakter, ya, karakter gambarnya atau karakter tokohnya, ya, baik itu karakter jahat dan baik bagaimana bentuk karakternya. Makanya dibutuhkan ketelitian. Dalam membuat komik bukan hanya ketelitian aja, tekun sudah pasti, karena sesuatu hal karya kalau tidak tekun maka tidak menjadi satu hasil karya, ya. Dan bukan hanya ketelitian dan ketekunan, tapi terampil, ya, terampil dengan berbagai media, baik itu media kalau misalnya fiksi bagaimana, pulpen bagaimana, chat bagaimana. Jadi terampil dia menggunakan berbagai media. Ciri utama dari komik adalah mempunyai sifat yang menarik perhatian mata, sehingga karakter dalam komik tersebut itu mampu membuat keinginan untuk si pelihat, ya, yang melihat covernya saja untuk menjadi pembaca. Itu ciri utama dalam komik. Bagaimana kita mampu membangun suatu karakter cerita, ya, membangun sebuah karakter bentuk dari tokoh komik tersebut atau tokoh utama dari sebuah komik. Nah, komik itu memiliki fungsi. Yes, kita membuat satu karya harus memiliki fungsi. Fungsinya apa dari komik? Fungsi dari komik adalah untuk menyampaikan pesan atau maksud cerita, ya, dalam bentuk kata dan gambar, dan mampu menarik perhatian si pembaca. Jadi apa yang mau ingin disampaikan dalam komik? Bisa aja komik itu menyampaikan satu kata-kata yang
membangun atau nasihat, bisa. Ada komik yang mengisi nasihat, ada yang berisi sifat lucu, ya. Tapi intinya dari semua itu adalah mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat, ya, dalam bentuk kata dan gambar yang saling berhubungan. Baiklah anak-anak dan sahabat Bios, kita masuk ke bagian B, yaitu syarat dalam menggambar komik. Syarat dalam menggambar komik bukan hanya dibutuhkan ketekunan dan ketelitian, tapi ada memiliki beberapa tahapan-tahapan dalam menggambar komik. Yaitu tahapannya apa aja? Yang pertama, tahapan dalam menggambar komik yaitu menentukan topik dan tujuan. Ya, dalam menentukan topik dan tujuan dalam menggambar komik yang dibutuhkan otomatis yaitu tema. Mau menceritakan apa komik kalian itu? Kalian membuat komik itu temanya seperti apa? Bisa aja tema tentang cinta, bisa juga tema tentang kehidupan sehari-hari. Itu semua dibentuk di dalam hal topik dan tujuannya. Kalian harus menentukan dulu temanya. Setelah mendapatkan tema yang diinginkan, maka dibuat jalan cerita. Visualisasikan pikiran kamu dalam bentuk hal cerita. Bagian dialognya bagian A, B, C, dan seterusnya. Bagaimana jalan ceritanya untuk mencapai suatu tema tersebut. Cerita dalam menentukan tema, karakter juga bisa dibuat. Karakter yang kuat, bagaimana karakter utamanya, ya. Karena komik itu harus memiliki karakter utama. Ya, baik komik Indonesia, baik luar negeri, dia harus memiliki karakter utama atau karakter tokoh untuk menjadi dasar cerita komik tersebut. Yang kedua yaitu membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat. Ya, dalam membuat komik itu kalimatnya harus jelas, kalimatnya singkat tapi memiliki pesan yang kuat. Ya, kenapa harus memiliki pesan yang kuat? Karena pembaca bisa aja dari segala usia, bisa dari orang dewasa, bisa jadi anak-anak. Jadi kalimatnya itu harus jelas dan mudah diingat dan mudah dicerna oleh pikiran si pembaca. Jadi apa yang ingin disampaikan itu nyampe kepada hal si pembacanya. Tiga adalah karakter gambar. Bagaimana kita membuat komik yang memiliki karakter gambar. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau komik itu kita harus menentukan tema. Dalam menentukan tema itu kita harus menentukan karakter, ya, karakter gambar, karakter utama dari komik tersebut. Setelah itu kita menentukan ceritanya. Nah, kalau sudah ceritanya sudah dapat, karakternya sudah dapat, karakter itulah yang kita kembangkan menjadi suatu cerita komik. Nah, karakter utamanya, kemudian ditambahkan dengan karakter-karakter tambahan, ya, karena dia akan bercerita, gak mungkin sendiri karakternya. Otomatis perlu karakter pendukung atau karakter komik yang mendukung dari karakter utama, ya, untuk menjadikan suatu cerita. Nah, kita harus ingat juga komik itu harus memiliki ciri khas, ya. Ciri-ciri khas tadi apa? Mampu menarik perhatian dari pembaca, ya. Bagaimana komik kamu itu bisa disukai sama pembaca? Yang pertama tadi sebelumnya tadi Bapak katakan kau harus membuat tema, kau harus membuat ceritanya bagaimana, menentukan karakter, dan yang paling penting adalah bagaimana menarik perhatian melalui mata, warna. Ini paling penting. Walaupun tidak semua komik ada yang warnanya berwarna, tetapi ada juga komik yang hitam putih, tapi karakter arsirannya bagaimana? Ada karakter efek tebal sama tipisnya komik itu bagaimana? Itu kalau bermain hitam putih, tapi kalau bermain warna, otomatis warna-warna yang cerah yang bisa menarik perhatian dari pembaca. Jadi kamu bisa harus menentukan warnanya seperti apa. Apakah kamu bermain di hitam putih ataukah kamu bermain di warna, ya. Kemudian kalau bermain warna, cat apa yang kamu gunakan? Apakah kamu bermain dengan teknik basah atau kamu bermain dengan teknik kering? Jadi tergantung media yang kamu gunakan. Media teknik basah atau media teknik kering. Warnanya bagaimana kau tentukan? Apakah warnanya dia warna yang hitam putih ataukah yang berwarna cerah atau full warna? Nah, adalah menggunakan media yang tepat. Ya, tadi Bapak katakan kita sudah bermain sama warna, otomatis sudah bermain sama media. Ya,
Bapak juga sudah katakan tadi ada media kering, ada juga media basah, tergantung dari cat yang kamu gunakan, ya. Jadi kamu harus menentukan media yang tepat, ya. Media yang tepat itu bukan bisa jadi kertas, bisa jadi kain, bisa jadi sabun, ya. Tergantung media yang kamu pakai itu apa, dan harus disesuaikan posisinya, atau kamu harus sesuaikan kebutuhannya. Tadi Bapak juga mengatakan sebelumnya tadi, ada yang selembar 2 lembar, ada yang 1 buku, ya, tergantung medianya. Jadi harus menggunakan media yang tepat dalam menggambar komik. Dalam penggunaan media, si pembuat komik umumnya menggunakan 2 teknik, ya, tergantung dari selera si pembuat. Yang pertama teknik manual, yaitu mengerjakan secara langsung dengan media yang ada, ya. Media bisa basah, kering, cat, ya. Kemudian bisa menggunakan pensil, langsung dikerjakan di kertas, bisa di kain, bagaimana terserah dari si pembuat, atau tapi dia membuatnya secara langsung. Nah, yang kedua adalah teknik digital. Kita memanfaatkan teknologi, ya, untuk membuat suatu karya komik, ya. Dalam teknik digital ini bisa menggunakan komputer dengan bantuan aplikasi yang ada di komputer, bisa juga menggunakan smartphone atau handphone kamu untuk membuat komik versi kamu, karya kamu sendiri. Tapi intinya adalah unsur di dalam komik. Unsur di dalam komik itu apa? Yang pertama, unsur penyampaian pesannya. Bagaimana kamu menyampaikan pesan kamu dalam bentuk hal komik, ya. Itu yang pertama dalam unsur komik. Dan yang kedua adalah unsur keindahannya. Jadi harus menyatu. Pesannya nyampe, keindahannya ada, ya, tergantung bagaimana teknik kamu dalam membuatnya. Yang penting unsur dari kedua hal itu harus nyatu atau harus nyampai. Itu alat dan bahan dalam membuat komik. Seperti Bapak jelaskan tadi, komik itu bisa dibuat dalam 2 teknik, yaitu teknik manual dan juga teknik digital. Kalau teknik manual, otomatis alat dibutuhkan adalah alat-alat gambar. Ya, gambar itu apa aja, bisa pensil warna dan pewarnanya. Tergantung media yang digunakan, media basah, media kering, jadi catnya itu bisa berbeda-beda, ya. Jadi kalau dia menggunakan teknik manual, otomatis dasarnya adalah bagaimana kita membuat teknik gambar. Kemudian teknik gambar itu bisa diwarnain, ya. Gambar itu harus bersatu dengan yang lain. Dia ada pemisah antara satu gambar dengan gambar lain secara langsung. Dengan media kertas bisa, media yang lain juga bisa, tapi dia dilakukan secara langsung. Itu teknik manual. Yang kedua adalah teknik digital. Kalau kita menggunakan teknik digital, otomatis kita tidak membutuhkan alat-alat gambar karena kita menggunakan dengan teknologi. Apa itu? Kita membutuhkan namanya komputer, ya. Kita membutuhkan namanya aplikasi. Kemudian kita membutuhkan namanya atau tidak, kalau bisa juga kita membutuhkan yang namanya smartphone atau handphone kamu dengan bantuan aplikasi yang ada di Play Store, banyak, ya. Jadi tergantung kamu mau membuat itu teknik manual atau teknik digital. Kalau teknik manual kita membutuhkan alat gambar dan alat warna. Kalau teknik digital kita membutuhkan komputer atau juga perangkat smartphone. Nah, dan sahabat viewers, kesimpulan dari materi ini adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian dalam hal komik, ya. Komik itu rangkaian gambar yang berhubungan, yang memiliki beberapa tahapan, ya, beberapa tahapan tadi, yang kemudian komik juga memiliki syarat, komik juga memiliki teknik, ya. Dan intinya komik memiliki unsur keindahan dan juga unsur penyampaian pesan. Jadi di sini Bapak ingin memberi penugasan pada kalian, bagaimana kalian membuat komik manual karya kalian sendiri, ya. Bapak hanya meminta minimal 1,5 lembar, ya. 1,5 lembar komik versi kalian, karangan kalian yang hidup, yang temanya itu bebas, ya. Temanya bebas, kamu boleh menceritakan apa dan apa, ya. Bapak tidak menekankan kepada hal tema, tapi ingat, kalau komik itu dia harus disusun dulu ceritanya. Komik itu dia harus memiliki karakter tokoh utama,
bukan hanya karakter utama, komik juga membutuhkan karakter pendamping. Jadi kalian harus menentukan karakter utama, karakter pendamping, ceritanya bagaimana, ya. Disusun semua dan ya minimal 1,5 lembar, ya. Berapa kotak itu terserah kalian dan dibuat seindah mungkin, ya, seindah mungkin. Karena komik bukan hanya menyampaikan pesan, juga memiliki keindahan. Pak, memiliki kalau indah itu bagaimana? Apakah diwarnai? Tergantung teknik kamu dalam hal membuat komik. Karena komik bisa teknik hitam putih warnanya, bisa juga teknik warna. Jadi Bapak tidak membatasi kamu harus diwarnain atau tidak diwarnain, tapi tetap komik harus enak dilihat. Komik itu harus enak dibaca. Komik itu harus mudah dimengerti. Jadi kalimatnya itu jangan bikin kalimat-kalimat yang susah dimengerti. Buatlah kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Kalimat yang singkat tapi memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu kalimatnya. Karakter yang kuat itu bukan hanya kalimat tapi juga tokoh yang kuat. Antara tokoh utama dan tokoh pendampingnya kamu harus buat itu versi original kamu. Bapak tunggu, kamu silakan unggah di Google Classroom. Bapak tunggu di Google Classroom. Baiklah, sampai sini dulu kita materi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola sehat, apalagi di masa pandemi ini. Kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah, ya. Tapi kalau ingin penting sekali keluar rumah, tetap 3M, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Oke, saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah semuanya.